Selamat datang di YouTube Horrors. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Dan sekarang kita sudah mengadakan acara studi grup developer untuk pertama kali. Nah, mungkin pada kali ini pemateri kita adalah Muhammad Nafi Bali Yamalkan yang nantinya akan memaparkan materi tentang dasar JavaScript. Ini untuk Muhammad Nafi ini sudah siap atau gimana? Siap, Mas. Siap ya. Oke. Ya. Materi udah siap, mungkin waktu dan tempat saya serahkan kepada Muhammad Nafi. Oh ya, sebelumnya itu mungkin saya bacakan dulu ya teknisnya. Nanti saat pemateri menyampaikan setiap satu topik nanti akan ada sesi tanya jawab gitu. Tapi nanti misalnya takut lupa, nanti bisa tuliskan di kolom chat, nanti akan dibacakan saat sesi tanya jawab. Oke, gitu aja. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Muhammad Nafi. Oke, terima kasih Mas Fikri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, namaku Nafi. Aku dari Program Studi Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini aku diberi kesempatan untuk menjadi pemateri pada studi grup developer yang pertama ini. Nah, pada malam hari ini aku akan menyampaikan materi seputar JavaScript dasar. Ini aku izin share screen ya, teman-teman. Ini udah kelihatan ya? Oh, belum? Aman. Oke, makasih Mas. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materinya, mungkin kita kenalan dulu nih sama apa itu JavaScript. Nah, JavaScript ini adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pada awalnya dikembangkan untuk membuat website menjadi lebih hidup. Nah, JavaScript ini termasuk ke dalam kategori scripting language, sehingga kode dari JavaScript itu tidak perlu dikompil terlebih dahulu agar bisa dijalankan. Nah, pada awalnya, JavaScript ini hanya dapat digunakan di dalam lingkungan browser kita saja. Namun sekarang, dengan adanya Node.js, kita dapat menggunakan JavaScript di luar browser kita. Nah, mungkin selanjutnya aku mau mengenalin tentang ES6 ya, biar nggak bingung. Nah, jadi ES6 itu adalah sebuah update dari JavaScript. Nah, ES6 merupakan major update pertama sejak ES5 yang telah distandarisasi pada tahun 2009. Nah, di sini banyak fitur-fitur baru yang ditambahkan pada update ini. Nah, simpelnya itu ES6 adalah updatean yang bisa dibilang updatean paling besar dari JavaScript lah, yang menawarkan banyak fitur-fitur baru. Gitu. Terus selanjutnya, tools apa saja yang bisa kita pakai untuk istilahnya menjalankan file JavaScript kita. Yang pertama ada web browser, yang kedua ada text editor, dan yang ketiga ada kita menggunakan Node.js. Nah, gimana cara kita untuk menggunakan web browser? Caranya gampang. Di web browser kita tinggal buka saja inspect element. Nah, di sini di tab kita bisa memilih tab konsol. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menuliskan perintah-perintah dari JavaScript di tab konsol ini. Misalnya jika kita ingin mengeprint sebuah kalimat hello world di JavaScript, kita menggunakan sintaks console log. Ini. Nah, di sini akan muncul. Atau kita bisa melakukan operasi matematika, misal 1 tambah 1. Nah, hasilnya 2. Nah, mungkin itu adalah cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, kita bisa memakai text editor. Di sini aku pakai text editor VS Code ya. Nah, di sini aku udah membuat sebuah directory, bisa dibilang file JavaScript dasar, tempat
aku mau menjalankan file JavaScript kita. Nah, apa yang kita butuhkan untuk menjalankan sebuah file JavaScript yang bisa dibilang dari text editor kita? Kita butuh dua hal. Yang pertama tentu saja file JavaScript kita. Misalnya di sini aku mau membuat sebuah file .js. Nah, di sini adalah file JavaScript kita. Lalu yang kedua, kita membutuhkan sebuah file HTML. Nah, kenapa kita membutuhkan file HTML? Ya, karena seperti yang aku jelasin tadi, pada awalnya JavaScript ini memang hanya bisa dijalankan pada web browser kita. Nah, sedangkan web browser kita itu tidak bisa langsung membaca file JavaScript. Nah, dia hanya bisa membaca file HTML. Sehingga kita perlu istilahnya mengikat file JavaScript kita ke dalam file HTML kita sehingga bisa dibaca oleh browser kita. Di sini di HTML aku pakai snippet untuk membuat template-nya. Terus gimana cara kita untuk istilahnya mengikat file JavaScript kita ke HTML kita? Kita menggunakan tag script. Ini lalu kita beri argumen source. Nah, di sini kita masukkan file path dari JavaScript kita. Terus kita bisa buka file HTML kita di browser kita. Di sini aku pakai extension yang bernama Live Server. Nah, terus sama juga buka inspect element, tab console. Nah, di sini kita bisa langsung menjalankan file JavaScript kita. Kita log hello world. Nah, ini akan muncul seperti itu. Itu adalah cara kedua. Terus gimana caranya kita agar bisa menjalankan file JavaScript di luar browser kita, misal di terminal kita. Nah, kita dapat memakai Node.js. Pertama-tama teman-teman bisa download dulu Node.js. Silakan cari caranya di internet, itu banyak caranya. Nah, lalu yang setelah itu jika ingin menjalankan di terminal, pertama-tama kita buka terminal kita terlebih dahulu. Nah, terus pastikan terminal kita berada pada direktori tempat file JavaScript kita berada. Nah, di sini bisa dilihat, di sini sudah satu direktori. Nah, lalu gimana cara menjalankan filenya? Itu gampang banget, kita tinggal perlu menuliskan node spasi nama file JavaScript yang ingin kita jalankan. Begini. Nah, itu sudah jalan. Hello poros. Ini lagi app, nah hello poros. Mungkin kita bisa juga langsung menjalankan di integrated terminal milik VS Code. Di terminal. Nah, di sini kita bisa langsung menjalankan file JavaScript kita dengan menggunakan Node.js. Ya. Mungkin kalau kita menggunakan Node.js ini agak ribet ya, karena setiap kali kita ingin menjalankan file JavaScript kita harus mengetik ulang node spasi file JavaScript yang ingin kita jalankan. Oleh karena itu di sini aku ingin memakai bantuan sebuah modul bernama Nodemon. Nah, gimana cara kita menginstal modul Nodemon tersebut? Pertama kita harus menginisialisasi package pada browser kita. Caranya gampang, tinggal ketik aja npm init. Nah, tinggal di enter. Kalau sudah selesai, pasti sini akan muncul package.json. Nah, di sini kita bisa install modul yang kita inginkan. Caranya gampang, tinggal ketik npm install. Ini nama modul yang ingin kita download. Kita install lah. Di sini aku mau install Nodemon. Nah, mungkin untuk teman-teman yang bingung apa itu Node.js, npm, ada package.json,
Mungkin itu akan dijelaskan di study group developer yang berikutnya tentang materi Node.js. Jadi stay tune aja teman-teman. Atau teman-teman kalau nggak sabar bisa juga langsung mencari di internet. Gitu. Oke, kayaknya internetnya lemot nih. Tapi kayaknya aku udah install Nodeman deh di luar ini. Coba ya. Oh ya, aku sudah install Nodemon. Bentar. Nah, cara kita menjalankan Nodemon, caranya gampang. Kita tinggal ketikkan Nodemon, spasi JavaScript yang ini kita jalankan. Nah, dengan adanya Nodemon ini kita nggak perlu lagi repot-repot untuk mengetik ulang node spasi app. Nah, kita langsung tinggal save aja, akan otomatis dijalankan oleh Nodemon. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke materi aja ya. Oke, sekarang aku mau jelasin tentang variabel. Nah, jadi di JavaScript ini dia menyediakan 3 cara untuk membuat variabel. Yang pertama ada var. Nah, gimana cara kita menggunakan var ini? Caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal ketik var spasi nama variabel yang ingin digunakan. Misal ini aku membuat sebuah variabel bernama myvar. Nah, kita sudah berhasil mendeklar sebuah variabel. Nah, terus bagaimana cara kita mengassign sebuah value ke dalam variabel tersebut? Caranya juga gampang, caranya dengan menggunakan tanda sama dengan. Misal kita masukkan string hello world. Nah, kita sudah mengassign sebuah value ke dalam variabel. Terus kita log. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, terus enaknya JavaScript nih, kita tidak perlu menuliskan tipe data apa yang ingin kita simpan ke dalam variabel kita. Nggak seperti Java atau mungkin C juga, kita bebas ingin menggunakan tipe data manapun. Lalu kita juga tidak terkunci dalam hanya pada satu tipe data. Misal kita ingin mengassign value baru, nilai baru ke dalam variabel kita, tapi kita nggak mau string, kita mau misal lah bisa. Nah, ini tidak akan error oleh JavaScript. Namun keyword var ini memiliki beberapa behavior yang dibilang bisa merugikan atau kurang menguntungkan bagi para developer. Nah, oleh karena itu pada saat updatean ES6 JavaScript menawarkan 2 cara baru untuk membuat variabel. Yaitu yang kedua ada let dan yang ketiga ada cons. Beda dari var dengan let dan cons ini, nah, perbedaannya dari mereka tentu saja pada behavior-nya. Nah, apa saja perbedaan behavior dari var dan kedua variabel yang lainnya? Nah, mari kita bahas satu-satu. Perbedaan. Yang pertama ada pada namanya ya, mungkin aku sebut redeclare aja ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan var, kita itu bisa mendeklar sebuah variabel baru dengan nama yang sama dan JavaScript tidak akan menganggapnya error. Misal kita punya var myvar hello world. Nah, kita bisa declare lagi var myvar 23. Nah, ini JavaScript nggak akan error. Nah, berbeda dengan let dan cons. Kalau kita pakai let, dia akan error. Apa? Karena identifier myvar has already been declared. Karena myvar ini pada baris 1 sudah dideklarasi, jadi nggak bisa lagi dideklarasi dengan nama yang sama. Sama juga dengan cons, sifatnya akan seperti itu behavior-nya. Nah, sama juga kan? Itu perbedaan pertama. Lalu perbedaan kedua ada pada scoping-nya ya.
misal gini, misal kita punya variabel A, itu isinya sama dengan 10. Kita punya block if di sini. So, if true, variabel A sama dengan 20. Nah, apa yang terjadi saat kita konsol log A? Nah, kita akan ngeprint angka 20, di mana itu adalah yang seharusnya menjadi block scope di dalam block if saja. Itu adalah behavior dari var. Nah, dia tidak mengenal apa itu scope. Berbeda dengan jika kita menggunakan let. Misal kita menggunakan let. Konsol log yang di sini akan mengeluarkan angka 10. Di mana A ini referensinya ke variabel yang di sini, dan variabel di sini bisa dibilang variabel yang berbeda dengan variabel yang ada di baris 1. Kalau misal kita log di sini, yang keluarkan 20, karena di sini scope-nya adalah block scope. Jadi gitu, itu perbedaan yang kedua. Sama juga dengan cons ya. Kita pakai cons, juga behavior-nya dia sama 10. Lalu perbedaan yang ketiga adalah ada konsep yang bernama hoisting. Nah, apa itu hoisting? Kalau diterjemahkan, hoisting itu artinya pengangkatan. Gimana tuh contohnya? Misal gini, kita punya sebuah perintah console log.a. Nah, apa yang akan terjadi jika kita menjalankan perintah ini? Coba ya, kita jalankan. Nah, dia akan error. Kenapa kok error? Karena A is not defined. A belum didefinisikan. Terus, misal kita mendeklarasi A di sini, var A, misal gini. Apa yang terjadi saat dijalankan? Error, tapi akan mengeluarkan undefined. Nah, kenapa kok bisa gitu? Coba lagi, misal kita beri var A nilai 10, kita jalankan. Nah, A juga tetap undefined. Coba kalau gini. Di sini. A sama dengan 10. Ya kan keluar 10. Nah, kenapa gitu? Karena ada konsep yang namanya hoisting ini, teman-teman. Nah, gimana sih konsepnya itu? Jadi gini ceritanya. Pada saat kita menjalankan file JavaScript kita, nah JavaScript itu nggak langsung serta-merta menjalankan perintah dari baris 1 sampai baris terakhir. Tapi dia akan melakukan yang namanya hoisting terlebih dahulu. Nah, hoisting ini adalah JavaScript akan mengecek file JavaScript kita apakah terdapat keyword var atau tidak. Jika dia menemukan keyword var, dia akan mengangkat var itu ke atas terlebih dahulu, baru dia akan menjalankan file JavaScript tersebut. Jadi misal kita ingin menjalankan file JavaScript app.js ini. Nah, dia akan JavaScript akan mengecek apakah ada keyword var. Di baris 1 apakah ada, tidak ada. Lanjut kedua, nggak ada. Ketiga, nggak ada. Keempat, nggak ada. Nah, waktu kelima dia menemukan var. Jadi dia angkat var ke atas. Lanjut lagi, 5 nggak ada, 6 nggak ada. Nah, kalau sudah sampai baris akhir, sudah baru file JavaScript itu kita dijalankan. Jadi sebenarnya ini tuh sama aja. Karena ada konsep hoisting. Nah, berbeda dengan let dan cons. Kalau misalnya kita pakai let, nah, dia akan error karena cannot access A before initialization. Tidak bisa mengakses variabel A sebelum dia diinisialisasi. Karena pada di sini karena let dan cons tidak ikut terhoisting, tidak ikut terangkat, jadi di sini dia belum diinisialisasi, jadi dia akan error gitu jadinya. Gitu teman-teman. Oke. Mungkin terus perbedaan let dan cons. Sebenarnya perbedaan let dan cons itu simple. Let itu let A sama dengan 10. Terus kita assign value A jadi 20. So, kita save dan jalankan, itu tidak akan error. Tapi beda dengan cons. Kalau cons akan error. Dia akan error karena assignment to constant variable. Karena cons itu adalah saya bilang konstanta, tidak bisa nilainya permanen lah, tidak bisa diubah lagi itu. Ya, karena adanya let dan cons ini
sekarang ini penggunaan var udah mulai ditinggalkan dan dianjurkan untuk berpindah menggunakan let dan cons karena behavior dari var tadi yang kurang menguntungkan. Begitu. Apakah mungkin ada pertanyaan? Yuk, yang mau tanya silakan. Kayaknya belum ada nih, bisa dilanjut. Oke, salah. Lanjut. Kita akan membahas tentang tipe data. Oke, jadi apa aja sih tipe data yang ada pada JavaScript? Pertama itu ada tipe data string. String ya, seperti biasa, seperti string pada umumnya. String merupakan tipe data yang digunakan untuk mewakili data tekstual. Nah, misal kita punya let A, string bisa dibuat dengan 3 cara. Yang pertama dan yang paling umum adalah menggunakan titik 2. Ini misal log A, ya, di hello world. Dan kita juga bisa mengecek tipe data dari sebuah variabel menggunakan type of. Tipenya string. Lalu cara kedua adalah dengan menggunakan satu. Ini juga sama. Ya, hasilnya akan sama. Lalu cara yang ketiga adalah menggunakan template literals atau menggunakan backtick. Backtick, bagi yang belum tahu, itu ada di keyboard itu di sebelah kiri angka 1 ya, itu adalah backtick. Nah, kita bisa menggunakan backtick. Kalau backtick ini sedikit berbeda dari tanda petik yang lain karena di sini kita bisa menggunakan namanya template literals. Kita bisa menyisipkan sebuah ekspresi di dalam string kita. Misal kita punya sebuah variabel baru, let b, ini aja. Ini adalah 2 ya, ini 1. Terus kita punya variabel b, key. Misal kita mau log c 1, 2, 3 gitu ya, bisa. Oke. Nah, base-nya kan kita kalau pakai misal tanda petik 2 kan akan menjadi seperti ini. Misal A tambah dan tambah B, ini kan pasti. Nah, dia akan menjadi 1, 2, 3. Nah, dengan hanya template literal kita nggak usah perlu repot-repot lagi mengetik bolak-balik tanda petik 2-nya. Tinggal kita sekali. Terus saat kita ingin masukkan sebuah ekspresi atau sebuah variabel, kita tinggal pencet tanda $, lalu kurung kurawal. Kita masukkan, misal A, lalu 2, lalu B, ini. Ya. Ini kan 1, 2, 3. Ini juga membaca spasinya ya. Jadi kalau misalnya spasinya banyak ya juga dia kan spasi yang banyak. Oke, itu pertama string. Oke, lalu tipe data yang kedua ada yang namanya number. Number ini mewakili angka ya. Dia bisa sekaligus integer atau desimal, floating point. Misal di sini kita punya 20. Oh, ini salah. Nah, 20 dia tipe datanya number. Oh, floating point juga 0,55. Tiga number. Terus pada floating ini juga
bisa memiliki nilai khusus, yaitu tak hingga. Misal jika kita membagi sesuatu integer dengan 0, kalau di Java kan biasanya ini terjadi exception ya, divide by 0. Nah, kalau di JavaScript itu nggak terjadi. Dia ada nilai khusus yang namanya tak hingga atau infinity. Sama juga dengan tak hingga atau infinity. Nilai khusus yang terakhir yaitu not a number. Jadi number itu bukan sebuah angka. Misal kita bagi 0 dengan 0, akan menggunakan not a number. Number itu. Terus yang ketiga ada ya, tipe data yang namanya big int. Nah, jadi kan kalau number itu dia memiliki batasan. Jadi dia itu kalau nggak salah batasannya itu di bawah 2 pangkat 3 1 sama di atas 2 pangkat 3 1. Nah, kalau nggak salah itu batasannya. Hanya kalau kita ingin membuat sebuah angka yang di luar batas itu, nah kita pakai big int. Nah, gimana cara membuat big int? Kita tinggal tambahkan aja huruf n di akhir sebuah angka. Dia akan jadi tipe data big int. Misal, nah dia akan jadi tipe data big int. Terus big int ini hanya bisa dioperasikan dengan sama big int ya. Misalnya ini a ditambah dengan 6n. Nah, dia nggak akan error. Tapi kalau nggak ditambah dengan big int sama big int, dia akan error. Ya. Cannot mix big int and other types. Use explicit conversion. Itu tipe data yang ketiga. Yang keempat ada boolean. Ya, boolean standar lah. True atau false. Nilai true, bisa bernilai false. Atau bisa berisikan ekspresi yang bernilai true atau false. Misal 2, share tadi 3, 4. False. Itu standar lah, boolean biasa, sama seperti pada Java atau C. Lalu selanjutnya ada tipe data undefined. Nah, tipe data undefined ini terjadi saat kita mendeklar sebuah variabel tapi tidak mengisi nilai apa-apa ke dalam variabel tersebut. Dia otomatis akan diberikan undefined. Atau kita juga bisa mengassign secara manual define tersebut. Sama aja. Oke. Tipe yang keenam ada null. Ya, null ini merepresentasikan nilai kosong atau nilai yang tidak diketahui ya. Null. Tapi bedanya dengan undefined, null ini harus di-assign, harus diberikan nilainya, nggak bisa langsung undefined. Nah, dia null dan tipe datanya objek. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe data objek. Jadi, tipe data objek ini adalah sebuah tipe data kompleks yang memungkinkan kita untuk menyimpan koleksi data. Gimana caranya? Misal kita punya sebuah objek person lah. Gimana cara kita membuat sebuah objek? Caranya dengan kurung kurawal. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah objek. Nah, objek ini berisikan apa aja? Nah, objek ini berisikan properties. Di mana properties itu adalah pasangan key and value ya. Nama kunci dan nilainya, atau nama dan nilainya. Misal kita di sini ingin memberikan nama sebuah properties nama nih. Kita ketikkan nama, kita pakai tanda kutip 2, dan kita assign sebuah nilai pada properti tersebut. Nah, untuk nilainya sendiri bebas, bisa berupa string, bisa berupa boolean, angka, objek lagi, atau array. Nah, itu bebas. Misalnya di sini namanya John. Terus kalau mau tambahkan properti lagi, kita pakai koma. Misal usia. Lalu ada menikah, status menikah. Menikah true.
Ini isinya objek lagi, tempat tinggal. Objek provinsi. Misal kota, gitu ya. Apa nih? Oh, apa nih salah nih? Oh, inilah kata dua ya. Nah ini diperdatakannya objek. Nah kita sudah berhasil membuat objek. Nah lalu gimana cara kita mengakses properties yang dimiliki objek tersebut? Caranya ada dua. Yang pertama dengan dot operator. Misal kita ingin mengakses nama, kita tinggal saja person.nama. Ya, mirip-mirip di PPO lah atau pemelan. Nama dia ukuran zone, usia usia 25, tanggal, kotanya. Nah, kita juga bisa membuat nama properti tersebut menggunakan cara lain, yaitu dengan menjadikannya string. Ini digunakan biasanya kalau ada spasinya, misalnya ini ada spasi ya, tempat tinggal, kan nggak akan valid. Nah kita caranya dibungkus dengan titik 2. Kita cara mengakses properties tersebut kalau ada spasi. Caranya kita pakai square bracket. Nah, terus tempat tinggal. Nah, pakai dot lagi. Jadi teman-teman. Terus kita juga bisa mengganti nilai dari properties yang kita punya dengan menggunakan dot juga. Misalnya ini namanya ya. Dot nama. Gantinya dengan dot juga. Misal person dot nama. Di itu ya kan tempat ganti. Atau kita juga bisa menambahkan properties baru. Kita menambahkan properties pekerjaan. Misal developer. Nah, kita berhasil menambahkan properties baru. Mungkin itu sebenarnya objek memiliki banyak metode ya, tapi ya dibahas kawan-kawan aja lah. Dasar-dasarnya dulu aja. Kita punya di pada selanjutnya adalah array. Array ini adalah jenis objek yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel tunggal. Misal nah, kita bisa membuat sebuah array dengan dua cara ya. Yang pertama dengan langsung kita kasih square bracket. Nah, ini sudah jadi array, sebuah array, atau dengan constructor. Juga sama aja. Nah, di sini kalau di Java atau di C mungkin lebih mirip ke array list karena dia tidak memiliki panjang yang tetap. Dia panjangnya dinamis, bisa ditambah-tambah gitu. Terus perbedaan lain adalah tipe data array di JavaScript ini tidak terkunci pada satu tipe data aja. Jadi di dalam array pada JavaScript itu bisa terdiri dari banyak tipe data. Misal di sini indeks pertama ada hello lah. Kedua ada number, ada big int, kemudian ada undefined, dan null. Objek. Nah, dia tidak akan error. Gitu. Misal ini kita punya 3, 4, 5, 6. Nah, ini.
Gimana sih caranya kita untuk menambah elemen pada array atau meremove elemen pada array? Untuk menambahkan elemen pada sebuah array terdapat dua cara. Yang pertama menggunakan push, kedua menggunakan unshift. Jadi kalau kita ingin menambahkan elemen pada sebuah array di akhir, kita menggunakan push. Misal kita ingin menambahkan elemen 7 di akhir array A. Kita ketikkan a.push 7. Nah, dia akan menambahkan elemen 7 di akhir array. Sedangkan kalau kita ingin menambahkan di awal array, kita menggunakan unshift. Kita unshift 2. Dia akan menambahkan elemen 2 di awal array. Terus selanjutnya cara kita meremove sebuah array, elemen pada array. Kita menggunakan cara pop dan shift. Nah, jadi pop itu kebalikan dari push, dia akan remove elemen terakhir dari sebuah array. Pop. Nah, elemen namanya akan di remove. Kalau unshift itu unshift. Shift itu remove elemen di awal array. Ini banyak akan remove. Jadi gitu. Dan kita juga bisa menangkap hasil pop atau shift dari array. Kita bisa tangkap di suatu variabel. Oke. Nah, dia akan menangkap variabel yang di remove tadi. Oke, mungkin gitu. Terus selanjutnya adalah untuk mengcopy array. Kita dapat mengcopy array dengan slice. Karena pada dasarnya kalau kita langsung gini, itu hanya akan mengcopy alamatnya aja. Jadi kalau kita pastikan sesuatu pada array A, nanti yang B juga ikut, atau sebaliknya gitu. Nah, cara mengcopy-nya adalah dengan slice. Ya. Nah, misal kita tambahkan sesuatu pada A. Ya. Ini A. Nah, array-nya sudah copy ya, dan A dan B itu berbeda array. Ini tuh ada tipe data function. Data function ini sendiri kita memasukkan sebuah function ke dalam variabel. Jadi misal ini berisi sebuah function. Ya kan tipe datanya function. Untuk function sendiri akan kita bahas nanti di bahasan selanjutnya. Oke, lalu yang terakhir ada tipe data simbol. Nah, tipe data simbol ini adalah sebuah tipe data primitif yang baru diperkenalkan pada ES6. Nah, tipe data simbol sendiri itu adalah sebuah nilai spesial yang bersifat unik ya. Jadi berbeda satu sama lain. Nah, jadi kita bisa menggunakan simbol ini pada situasi di mana kita membutuhkan nilai yang unik, yang berbeda satu sama lain. Nah, cara kita membuat sebuah simbol adalah dengan menuliskan simbol lalu tanda kurung. Nah, sini kita sudah membuat sebuah simbol. Bisa dilihat isinya simbol dan tipe datanya simbol. Nah, jadi di belakang layar itu pada saat kita membuat simbol seperti ini, nah di JavaScript itu di belakang layar dia akan membuat semacam kayak runtutan nomor yang sangat panjang, sifatnya unik, pasti berbeda antara satu sama lain. Nah, jadi seperti itu di belakang layarnya. Jadi misal kita ada B simbol. Nah, si A sama si B ini isinya berbeda karena dia nilainya bisa dipastikan unik. Jadi kalau misal kita ini A, ini B, nah, itu kan sama tuh. Kita cek apakah A sama dengan B.
beda. Nah, false. Terus kita juga bisa memberikan sebuah deskripsi pada simbol. Jadi kita kasih deskripsi apa ya? Cat. Dog. Ya, dia akan berbeda. Cara kita mengakses deskripsi tersebut dengan cara mengetikkan .description. Nah, sebenarnya deskripsi ini nggak begitu berefek sama JavaScript sendiri, bahkan nggak ada efeknya. Deskripsi ini hanya digunakan untuk proses debugging aja, agar kita nggak bingung saat proses debugging gitu, saat kita menggunakan simbol. Gitu. Nah, menurut dokumentasi resmi dari JavaScript sendiri, satu-satunya kegunaan dari simbol itu adalah sebagai identifier untuk properti pada objek. Jadi buat sehingga objeknya memiliki nilai yang unik gitu. Ya mungkin itu bahasan tipe data. Apakah kira-kira ada pertanyaan? Mungkin kalau mungkin nggak ada, mungkin kita lanjutkan bahas bahasan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Zuman. Kalau cara menghapus atau menambah array di tengah bagaimana? Bentar. Oke. Kalau nggak salah ada yang namanya splice. Bentar. Array. Kita punya array 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Kurang sama dengan. Kalau nggak salah sih, kita bisa menggunakan splice. Misal a.splice. Kita mau mulai indeks berapa? Misalnya indeks 1 sampai ke 2 elemen. Nah, dia akan remove. Dan splice ini juga bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel, misalnya b. Jadi, splice ini untuk parameter argumen pertama itu dimasukkan indeks berapa kita ingin memulai untuk remove-nya. Misal ini indeks 1 berarti ini indeks 0, indeks 1 seperti ini, dan argumen kedua ini memberikan seberapa banyak elemen yang ingin kita ambil. Misal ini mulai dari indeks 1 sebanyak 2 elemen. 1, 2. Jadi hasilnya hanya 0, 3, 4, 5. Ya. Ada splice. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin caranya menambah itu. Tadi pertanyaannya ada menambah. Kalau menambah itu, bentar. Menambah di tengah ya. Aku lupa sih. Kalau nggak salah bisa pakai apa namanya? Spread rest. Tapi aku lupa penggunaannya enggak. Udah aja lah ya. Materi juga manusia. Tambah. Ya. Kalau menambah, oke, sama dengan menggunakan splice, ya.
Jadi misal kita ingin menambahkan, misal apa nih? Misal di indeks berapa? Di indeks 1. Nah ini kan tadi apa namanya? Meremove kan? Meremove berapa elemen? Nah kita isi 0. Menandakan bahwa kita meremove 0 elemen. Lalu kita masukkan bahkan elemen nilai apa? Misal sini ada 1, 0, 10 lah. Kita kasih 0 nih. Nah, keluar nih 10. Mungkin gitu. Dan kita bisa juga mereplace-nya. Nah, kalau mau menambah, kita isi 0 aja. Kalau replace, 1. Begitu. Oke, Mas Uman, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lain. Oke, mungkin tidak ada ya. Bisa dilanjut dulu ya. Lanjut. Oke. Bahasan kita selanjutnya adalah control flow. Control flow ini bisa dibilang apa ya? Berisi conditional statement lah ya. Ada if, else if, else. Nah, untuk penggunaan if else if ini ya sebenarnya mirip-mirip lah sama, gak mirip juga sih, bahkan sama seperti penggunaan pada Java dan C. Jadi mungkin ini aku singkat aja ya. Misal kita mau mencari apakah sebuah bilangan itu ganjil atau genap. Nah, kita punya 6 nih, 2. Nah, kita mau mengecek apakah 6 ini ganjil atau genap. Kita bisa pakai if else. Nah, if kita cek dulu apakah dia ini termasuk di data number. If type of 6 atau type of 0. Nah, terus kalau dia 6 berarti kita cek lagi. Habis bagi 2. 0. Habis bagi 2 sama 0. Kalau iya berarti dia adalah genap. Else selain itu jadi dia bersifat ganjil. Else kalau misal dia bukan number berarti kita bisa log bukan angka. Seperti itu. Ini adalah string ya. Yang keluar bukan angka. If else seperti itu, mungkin teman-teman sudah khatam lah ya. If else if. Oke, aku lanjut aja ya. Kedua ada yang namanya ternary operator. Ternary operator ini sebenarnya if else tapi ya cuma satu baris gitu. Misal sama nih, kita mau ngecek dulu aja strukturnya. Jadi struktur dari ternary operator ini adalah conditionnya. Kita ambil tanda tanya. Terus di sini adalah apa yang dilakukan jika kondisi tersebut terpenuhi, lalu tidak dua. Apa yang akan dilakukan jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Jadi begitu. Kondisi pertama, bisa kita cek kayak tadi deh, apakah sebuah angka itu ganjil apa genap. Kita 6, apakah habis dibagi 2? Nah, ini kondisinya yang akan kita cek apakah 6 habis dibagi 2. Nah, kalau kondisi tersebut terpenuhi, berarti kita akan log ganjil. Genap, salah, maaf.
Nah, kalau kondisi tersebut tidak terpenuhi, kita akan log ganjil. 2 genap, 2 ganjil. Kita juga bisa menyimpan ternary operator ini ke dalam sebuah variabel. Let result ini. Jangan konsol. Oke, langsung aja genap. Ini. Kita log result sama ganjil atau genap. Dan juga kita juga bisa menggunakan aplikasinya ternary operator ini pada tadi apa template literals. Misalnya gini, kita pakai template literals, terus kita masukkan variabel 6 adalah bilangan, masukkan ternary operatornya dari 6 2 0. Nah, kalau dia benar, maka yang salah, ganjil ini. Nah, itu adalah bilangan genap. Misal kita itu yang ganjil. Nah, ini kombinasinya. Jadi mungkin pernah ada operator seperti itu. Mungkin teman-teman juga sering menggunakan lah. Yang ketiga ada yang namanya switch. Switch ini juga teman-teman sering gunakan lah di pemrograman dasar maupun pemrograman lanjut. Ini juga switch. Nah, dia akan mengecek sebuah variabel yang dipasang di key apakah nilai dari key tersebut sesuai dengan salah satu case yang dibuat oleh kita. Nah, kalau dia sesuai, maka dia akan menjalankan statement yang berada di bawah case tersebut. Nah, kalau nggak ada yang sesuai, dia akan menjalankan case default. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin aku contohin sama penggunaan aja tadi, simbol. Jadi misal gini, kita punya sebuah konstanta red ini. Ya, yellow green ini kita umpamakan danger level aja, level kita punya variabel danger level yang berisi misal red nih. Kalau dia isinya red, maka dia akan log bahaya. Kalau isinya yellow, log ada. Nggak sesuai, error gitu aja. Error. Nah, misal kita begini. Misal kita punya 3 konstanta, kita punya 3 variabel, dan variabel ini ingin dimasukkan ke danger level untuk dicek di switch-nya ini apakah termasuk bahaya, waspada, atau aman. Misal kita masukkan red, aman, bahaya berarti ya. Kita masukkan yellow, ya waspada. Kita masukkan green, aman. Salah, ini green. Nah, green aman. Terus kan kalau gini misal lancar ya, nggak ada error apapun. Nah, terus misal kita punya di program kita punya variabel lain, misalnya set crayon, warna crayon. Nah, warna crayon ini dia warnanya hijau. Kita nggak sengaja masukkan variabel warna crayon ini dalam danger level. Ya kan aman ya. Misalnya kita nggak mau behavior seperti ini karena kita maunya danger level ini ya buat 3 ini aja. Maksudnya kalau ada variabel lain nggak pengennya masuknya ke error, nggak pengen ke aman. Tapi berhubung warna crayon ini isinya sama dengan warnanya variabel pada green, jadi dia masuk ke aman. Nah, gimana caranya biar kita nggak bisa masuk ke error? Nah, kita bisa pakai simbol yang tadi.
karena simbol adalah sebuah unique value, jadi kita bisa memasukkan simbol di sini, simbol dengan deskripsi merah misalnya red. Ini kita masukkan simbol deskripsi yellow. Ini ada simbol deskripsi green. Ini kita bukan lagi isinya, tapi kita nama konstantanya. Oke. Tadi kita warna krayon, dia akan masuk ke error. Ini cuman contoh aja ya. Ini kalau dunia nyata masih kurang, mungkin nggak akan digunakan karena mungkin dari simbol sendiri itu digunakannya biasanya di objek ya untuk unique value. Jadi mungkin ini contoh biar mungkin bisa lebih dipahami aja. Oke, mungkin itu control flow ya. Udah jadi makan sehari-hari sih di kita. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Bahasan selanjutnya adalah looping. Looping. Jadi di JavaScript sendiri itu ada dua macam looping. Ada yang namanya counted loop, sama bedanya ya. Counted loop sendiri seperti namanya itu adalah pengulangan yang jumlah pengulangannya itu jelas berapa kali. Kalau uncounted loop jumlah pengulangannya nggak jelas, tergantung kondisinya memenuhi apa enggak, jadi gitu. Nah, di JavaScript untuk counted loop itu ada standar for each. Di sini ada for in. For in benar nggak sih? In sama for off. Uncounted loop ini standar ada while, add while. Kita masuk ke for. For ini sama seperti pada Java atau C, sintaksnya mirip, cuma beda ini aja. Nah, di sini let ya, bukan int atau string. Nah, misalnya di sini ada bagian inisialisasi, di sini ada bagian expression atau conditionnya. Nah, di sini apa yang dilakukan pada variabel kalau setelah melakukan satu kali perulangan. Kita log aja ya. Apa nih yang salah? Array, oh ini array. Misal kita 5 aja lah, 5 kali perulangan. Standar sih. Aku yakin teman-teman juga udah pada khatam sama for yang ini. Oke, nah kita masuk ke selanjutnya, for in. Jadi apa sih perbedaan for in sama for off? Jadi perbedaan yang pertama itu for in ini variabelnya menyimpan. Jadi gini, for in sama for off ini digunakan pada sebuah objek ya, atau array juga bisa. Nah bedanya for in ini variabelnya dia menyimpan nama prop-nya. Nama prop dari objek, sementara variabel for off variabelnya menyimpan nilai dari prop. Terus perbedaan yang kedua, untuk for off ini hanya bisa dijalankan di objek yang iterable, contohnya seperti array. Kalau pada objek biasa, off ini nggak akan bisa dijalankan. Jadi kita masuk contohnya aja. Misalnya ini kita punya sebuah
Oke, kita punya sebuah objek person lah. Isinya ada nama, misalnya gini nih. Kita mau pengulangan, kita mau bisa pakai in, kita pakai for in ya. Misalnya kita for dalam kurung, nah terus kita buat sebuah variabel sebagai bisa dibilang variabel yang akan menyimpan setiap iterasi gitu. Di sini kita buat i aja, i seperti biasa, i of in salah. Variabel ini merepresentasikan apa nih kira-kira? Nah, coba kita log i ya. Log i. Nah, dia akan nama usia pekerjaan. Nah, jadi ini seperti ini dia merepresentasikan nama prop dari setiap perulangan. Di perulangan pertama isinya i-nya nama, kedua dia usia, ketiga pekerjaan. Kita satu menikah deh. Menikah tuh misalnya gini, kita save, nah dia akan menambah menikah. Nah, terus itu gimana nih kalau kita ingin mengakses nilainya, bukan nama propnya tapi nilai propnya? Gampang, kita tinggal bikin person square bracket i, nah, dia akan mengakses itu nama nilainya gitu. Terus bisa nggak sih kita pakai for of di objek seperti ini? Nah, kita coba, kita pakai for of. Nah, dia akan error. Kenapa? Karena person is not iterable. Nah, jadi objek person ini tidak iterable ya, atau apa iterable? Bisa diulang gitu mungkin ya. Jadi itulah salah satu contoh objek yang iterable adalah array. Nah, array ini objek yang menjadi iterable. Oke, kita coba ganti dengan array ya. Di sini ada John. Aduh. Kita iterasi pakai for of ke person ini, dan ini isinya array. Nah, kita lihat ini merepresentasikan apa? Ini merepresentasikan lainnya. Jadi setiap kita konsol ini, iterasi pertama dia di sini, iterasi kedua di sini, iterasi ketiga di sini. Apakah kita bisa memakai for in pada array? Kita coba. Kita pakai for in, ini merepresentasikan bukan nilainya lagi, tapi dia merepresentasikan indeksnya. Nah, dia merepresentasikan indeksnya gitu. Sebenarnya kita juga bisa sih pakai seperti tadi untuk mengakses nilainya. Nah, juga sama aja sama kayak tadi pakai for of ya, sama aja gitu. Itu untuk for in dan for off. Lalu untuk uncounted loop ada while. Ya, while standar biasa kita ada sintaks while, spasi dalam kurung, conditionnya true. Oke, kalau true akan ngapain? Oke, hello. Ini kita jalankan akan jalan terus ya sampai kiamat, karena tidak ada escape-nya nih. Ya gimana ya? Misal gini aja nih, ada lagi dengan 0, true, langsung log hello. Nah, terus if i dengan 5 gini aja, dia akan break keluar dari while-nya. Ini nggak akan bisa jalan nih. Intinya ya while itu akan terus jalan selama kondisi di dalam sini terpenuhi. Kecuali kondisi di sini tidak terpenuhi atau terdapat perintah break, dia nggak akan keluar. Nah, akhirnya ada yang namanya do while. Nah, berbeda dengan do while. Kalau do while itu sama, while kondisi ini terpenuhi, dia akan terus jalan, tapi bedanya iterasi pertama dia pasti akan selalu menjalankan sekali. Gitu. Misalnya i sama dengan 0 ya.
while i sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. 0. Di jalan. Dulu. Nah, ini kondisinya dari awal nggak terpenuhi. Nah, kalau kita pakai while, dia nggak akan jalan. Tapi karena kita pakai do while, dia minimal akan jalan sekali. Lalu baru mengecek apakah kondisinya terpenuhi. Seperti itu. Ya, mungkin untuk looping segini, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan, kita lanjut ke bahasan terakhir, yaitu function. Ini sama dengan yang namanya method ya. Kalau mungkin di Java disebutnya method, kalau di JavaScript itu function. Nah, gimana cara kita membuat sebuah function? Caranya gampang sekali. Nah, ya, function ini JavaScript menyediakan dua cara untuk membuat function. Yang pertama ada cara biasa menggunakan keyword function. Yang kedua ada menggunakan arrow function. Nah, kita bahas yang pertama dulu, function. Gimana cara kita membuat sebuah function? Caranya gampang sekali. Kita tinggal ketikkan aja keyword function, spasi, nama function yang ingin kita buat. Misalnya ini aku membuat sebuah function yang menambahkan dua variabel, itulah sum. Terus, dalam kurung ini kita isi parameternya apa aja, apakah mau ada parameter atau satu atau dua, terserah. Di sini ada dua parameter, yaitu a dan b. Terus, kurung berawal. Terus di sini masukkan apa yang ingin dijalankan selama saat kita menjalankan function. Misalnya sini aku mau log kita panggil fungsinya sum, kalau 2 ditambah 5. Ya kan menjalankan apa yang dijalani, yaitu console log a plus b, di mana di sini 2 plus 5. Nah, bedanya sama bahasa seperti Java, di JavaScript ini kita tidak perlu menuliskan tipe data, apakah function tersebut mereturn sesuatu void, ya tidak mereturn sesuatu void, atau dia harus mereturn sebuah tipe data seperti int, string gitu. Jadi nggak perlu. Mau dia ini kalau misalnya kita return ya, return a plus b. Nah, dia juga sama. Kita nggak perlu menuliskan apakah itu void, int, string, nggak perlu. Hanya sama semua, function sum a plus b gitu. Terus juga di parameternya kita juga nggak perlu membuat menspesifikasi juga, membuat varlet nggak perlu, tinggal langsung aja. Itu function. Mungkin kalau return ini dihilangkan, kita simpan ke dalam sebuah variabel. Let result sum. Aja nih. Terus gimana kalau arrow function? Nah, arrow function ini adalah fitur yang diperkenalkan pada ES6 ya. JavaScript mengenalkan yang namanya arrow function. Nah, gimana cara menggunakan arrow function? Nah, jadi arrow function ini adalah sebuah function yang kita simpan dalam sebuah variabel. Jadi keyword fungsinya ini bisa kita ganti menggunakan let atau cons sum. Terus di sini sama dengan di sini ada tanda buka kurung tutup kurung. Di sini ada sama dengan terus tanda lebih besar dari. Apa disebut arrow function? Karena di sini ya bentuknya seperti arrow ya, seperti panah. Nah, ini adalah sintaks untuk membuat sebuah arrow function. Nah, anaknya arrow function itu apa? Nah, kalau misal kita function kita hanya dari satu baris dan dia ada returnnya, kita bisa menghilangkan returnnya dan menghilangkan parentesisnya ya. Jadi kita bisa menghilangkan gini. Sama aja.
Nah, itu sama aja. Sama aja. Cuman kalau misal ada lebih dari satu baris ya nggak bisa ya. Log hello. Nggak bisa dihilangkan returnnya, harus ada return. Terus apa sih perbedaannya arrow function sama function biasa? Pertama perbedaannya di sifatnya ya. Misal kita mana tadi functionnya? Misal sini. Nah gini, langsung colok deh biar enak. A plus B ya. Kita dari sifatnya. Kalau kita menggunakan arrow function, karena kita menggunakan variabel nih, const dan let, tentu saja kita tidak bisa menggunakannya sebelum kita tidak bisa memanggil function tersebut sebelum deklarasinya. Jadi kalau misalnya constnya di bawah nih, sedangkan dia akan error, cannot access sum before initialization. Nah, karena dia memenuhi syarat dari sifat-sifat const dan let yang tadi. Nah, kalau kita menggunakan function biasa, function sum, dia akan tetap bisa jalan walaupun di bawah. Karena kalau nggak salah, function ini juga ikut ke hoisting sama var, dia akan keangkat ke atas. Itu perbedaan yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua itu nanti pada penggunaan keyword this. Akan memiliki perbedaan dalam penggunaan this. Nah, itu mungkin akan dibahas di JavaScript Advanced ya, karena itu sudah kayak masuk kelas objek gitu-gitulah. Itu bahasanya di JavaScript Advanced. Pokoknya function biasa sama arrow function itu dalam penggunaan this itu nanti juga sedikit berbeda. Jadi gitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Oke, itu ada pertanyaan dari Mas Rangga. Fungsi JS bisa overloading apa tidak? Fungsi JS bisa overloading. Oke, kita coba dulu aja ya. Misal kita punya itulah function sum. Di sini menerima dua parameter. Sum H lah console log A plus B. Ini kita bikin function sum H, kita bikin function sum yang sama. Lebih menerima tiga parameter B, C, A plus B plus C. Coba aja. Sum ini ada 2, ada 4 number 2, 4, 6, 7, 13. Kenapa kok 2 ini dia not number? Karena function yang apa ya kiranya dipakai itu yang ini, karena kan JavaScript juga membaca dari atas ke bawah kan. Nah, karena ini udah dibikin function ini, terus dibikin lagi function yang sama, dia akan membaca yang ini. Jadi kalau misal ini itu sama dengan kayak 2 plus 4 plus undefined, karena hasilnya tadi undefined. Mungkin kalau masalah overload nanti itu ada di kelas ya, aku kurang tahu nih. Kalau gini jelasnya nggak bisa, kalau nggak salah. Atau mungkin ada teman-teman yang tahu jawabannya mau membantu, dipersilakan juga menjawab. Oke, teman-teman gimana? Ada yang mungkin memberi saran atau tanggapan gitu? Oke, oh ya, bentar. Oh ya, untuk kenapa kok cons itu
Kalau objek misal cons person. Nah, kenapa kok bisa di misal person name dengan misalnya salah Sam. Ya. Kita log. Nah, kenapa kok bisa beda? Nah, emang karena sifat objek sendiri itu seperti itu. Jadi karena yang kita rubah itu propertiesnya. Jadi emang nggak masalah kalau kita di objek kita pakai cons, kita tetap bisa merubah propertiesnya. Bahkan kita juga bisa menambah properties juga kalau nggak salah. Misal person.name tiga lah. Nah, dia akan nambah. Jadi kalau isi dari objeknya sendiri itu dinamis ya, dynamic, bisa berubah-ubah. Dan tadi seperti kata Mas Rangga, juga bisa kalau nggak dalam function kita juga bisa menetapkan sebuah default value ya. Misal kita punya function tadi lah. Ini kita sum. Dia kan not number karena dia undefined. Nah, kita bisa menspesifikasikan sebuah default value. Kalau nggak salah pakai ini deh. Oh, ya. Skip default value. Default parameter. Nah, caranya dengan menggunakan sama dengan misalnya sama dengan 0. Jadi kalau misal kita nggak pakai variabel, kalau variabel a-nya kosong, dia nggak akan jadi undefined, tapi dia akan mengambil nilai yang kita spesifikasikan di dalam parameter itu. Dia akan 0. Kalau misalnya ini 10 ya, 10, ini 20. Ya, pasti kalau kita nggak pakai parameternya, dia akan jadi 30. Kalau misalnya yang pertama kita kasih 5, yang kedua kita nggak kasih apa-apa, ya, 25. Itu teman-teman. Ya, Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Yang mau nanya lagi, masih dibuka loh sesinya. Ini untuk habis ini masih ada materi lagi? Sudah habis Mas ini. Oke, berarti tinggal kasih tanya jawab yang terakhir. Iya. Oke, ayo yang mau nanya masih dibuka. Oke, gimana? Sudah tidak ada? Sudah ada pertanyaan? Oke, kayaknya udah tidak ada pertanyaan nih. Oke, gimana Mas? Ditutup ini Mas? Iya, tutup. Oke.
Oke, mungkin cukup segitu aja materinya teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan. Maaf bila dalam penjelasan materi banyak yang ada materi yang kurang jelas atau mungkin kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Nah, ini untuk selanjutnya mungkin kita akan dokumentasi ya. Yang pengen on cam ya silakan on cam gitu. Wah, nggak ada yang on cam. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Yuk, hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Kemudian terima kasih banyak juga atas kehadiran dan partisipasi teman-teman. Apabila dari kami ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di studi grup developer untuk 2 pekan ke depan. Oke, kurang lebih itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.